Anda kembali di kabar khusus kasus Sambo, pemirsa. Hingga saat ini sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pemeriksaan saksi atas terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan ialah Daden Miftahul Haq yang merupakan ajudan dari Ferdi Sambo. Rencananya ada sejumlah saksi yang akan diperiksa pada hari ini yang merupakan ART dari Ferdi Sambo, security dan juga ada anggota Polri serta security komplek di Duren 3 Jakarta Selatan. Dan untuk tahap awal ini pemeriksaan akan dilakukan pada Romer, Daden, Prayogi, dan juga Farhan yang akan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan. Kita belum mendapat konfirmasi nanti di sesi kedua siapa saja ajudan yang akan diperiksa. Namun kembali kami sampaikan sejumlah ART dan security serta ajudan yang akan menjalani pemeriksaan pada hari ini ialah Susi yang merupakan ART dari Ferdi Sambo, kemudian Damianus Labakobam yang merupakan security, ada Abdul Somad yang juga ART, Alfonsius Dualurang sebagai security, Daryanto Kodir ART dari Ferdi Sambo, kemudian Marjuki security komplek, Azan Romer ajudan, Daden Miftahul Haq yang saat ini tengah diperiksa yang merupakan ajudan Ferdi Sambo, kemudian Prayogi Iktara Wikaton merupakan supir, dan Farhan Sabilah yang merupakan anggota Polri. Agenda sidang hari ini pemeriksaan saksi ini digabungkan antara terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Tentu sangat disayangkan pemirsa, sidang kali ini kembali digelar tanpa menyiarkan langsung audio dari dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita kembali bergabung bersama dengan Pak Adrianus Meliala. Pak, masih tersambung bersama kami Pak Adrianus. Ya, silakan. Baik Pak, mungkin kita bahas soal informasi yang sempat dibahas juga Pak Adrianus dengan Ken tadi yang mengatakan bahwa PC ini tidak menunjukkan tipikal seorang korban dalam kasus pelecehan seksual ini dalam pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang menjadi penyebab sehingga Ferdi Sambo melakukan ini dan menciptakan rekayasa sebesar ini. Tipikal seperti apa kalau yang Bapak lihat seorang Putri Chandrawati ini? Ya, jadi tipikal dalam hal ini adalah ketika seorang menjadi korban pelecehan seksual itu kan lalu menunjukkan satu reaksi psikologis dan reaksi psikis yang khas. Secara psikologis dia mengalami situasi regresi ya, mundur ya, dalam arti merasa terpukul, merasa ada yang hilang pada dirinya, tidak berharga ya, dan kemudian lalu secara persepsi juga lalu menjadi murung ya, dan menganggap bahwa dirinya sudah tidak lagi berguna, bahkan mau bunuh diri begitu. Demikian juga secara fisik juga mengalami situasi regresi, situasi mundur di mana tidak mau makan, tidak mau tidur ya. Lalu juga mungkin sakit gitu ya. Nah, kelihatannya hal-hal ini kan tidak terlalu terlihat. Secara psikis dalam hal ketika Ibu PC pada waktu beberapa hari setelah kasus ini terungkap itu kan kelihatan tidak mau keluar dari rumah ya. Nah, katanya banyak nangis, lalu kemudian seperti tegang begitu ya. Mungkin itu reaksi psikisnya gitu ya, atau reaksi fisiknya bisa jadi gitu ya. Tapi selebihnya ketika dia muncul di Brimob, ketika dia menjelaskan siapa dia, ketika muncul di persidangan, itu hal-hal yang dikatakan sebagai hal yang tipikal bagi seorang korban pelecehan seksual tidak terlihat. Demikian juga ketika pada kejadiannya sendiri, ketika yang bersangkutan itu pulang dari Magelang ke Jakarta juga tidak terlihat bahwa yang bersangkutan menjadi seorang korban pelecehan seksual. Tapi di pihak lain ketika yang bersangkutan pada saat dia memberikan kesaksian, pada saat memberikan respons ya, kesaksian kan belum. Demikian juga terutama FS ketika bicara mengenai bahwa istrinya mengalami korban pelecehan seksual, itu lalu kenapa persisten ya, kenapa yakin sekali, kenapa berkali-kali diucapkan. Jadi untuk sementara kita katakan saja memang ada pelecehan seksual, tapi menghasilkan respon-respon yang tidak biasa, yang tidak tipikal. Nah, tinggal kemudian sejauh mana nanti pada saat yang bersangkutan itu memberikan kesaksian pada saat
gilirannya, yakni saudara FS dan saudara PC, itu kemudian menyatakan hal itu, menjelaskan secara gamblang apa yang sebetulnya pelecehan yang terjadi, dan kemudian tinggal bisa pada kita sebetulnya untuk percaya apa tidak, ya. Terutama bagi teman-teman yang mungkin tidak memiliki pengetahuan psikologis dan psikiatris, maka tentu pertanyaannya adalah pada percaya apa enggak. Tapi sebetulnya pada konteks psikologi dan psikiatri, maka sebetulnya selalu ada kemungkinan ya munculnya gejala-gejala yang tidak khas, ya tidak biasa itu, ya pada orang-orang yang juga memang tidak biasa begitu. Oke, berarti tidak bisa kita bilang kecil kemungkinan ya, walaupun Putri Chandrawati ini tidak menunjukkan tipikal orang yang mengalami pelecehan seksual sehingga dia tidak mengalami pelecehan seksual seperti itu Pak Adrianus ya? Itu kesimpulannya ya. Yang jelas kalau lihat dari betapa FS berkali-kali mengatakan bahwa seolah-olah tidak sebanding apa yang dikatakan FS dengan respon atau reaksi dari Ibu PC Pak Adrianus ya. Iya. Untuk sementara kita yakin dulu ada, tetapi tadi respon apa yang dialami oleh Ibu PC ini bukan sesuatu yang biasa begitu. Lalu bagaimana dengan tipikal otak dalam kasus pembunuhan berencana, seperti apa tipe-tipenya Pak Adrianus? Jadi kalau kita anggap bahwa dader atau otak di balik ini semua adalah FS, maka sebetulnya cukup detail ya yang dia rencanakan. Contoh tadi bicara soal bahwa yang bersangkutan itu mengatakan kepada Kapolres Jakarta Selatan ketika itu yang bersangkutan sedang keluar, baru saja menjalani tes swab. Itu kan satu hal yang pernik-pernik dari cerita yang sedang dibuatnya, dan termasuk pada pernik yang kecil-kecil ya, yang detail gitu ya. Demikian juga misalnya ketika yang bersangkutan itu keluar dari rumah bersama dengan mobil, dibuka jalan oleh Furider, tiba-tiba berhenti dan kemudian lalu ada terima telepon, lalu tiba-tiba mobilnya balik. Itu kan bagi saya adalah satu pernik-pernik yang lain yang seolah-olah untuk mengatakan bahwa saya nggak sengaja loh mendapat situasi seperti ini. Ini sesuatu yang tidak saya duga. Ya, saya sebetulnya sedang mau main bulu tangkis kok, kan gitu. Itu yang dikemukakan oleh saksi siapa waktu itu. Nah, itu adalah hal-hal yang masuk dalam kategori-kategori detail yang direncanakan oleh FS dan kemudian diimpos atau diberikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk kemudian memuluskan skenarionya. Nah, tapi barulah pada hari ini kemudian satu persatu terungkap, begitu. Oke, Pak Adrianus, apakah tingkat pendidikan, tingkat jabatan ini berpengaruh dengan skenario yang direncanakan oleh seorang dalam contohnya kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ini, Pak? Saya kira ya tentu saja berpengaruh ya. Namun saya lebih melihat bahwa ini ada kaitannya dengan keberadaan yang bersangkutan memiliki akses pada jajaran propam ya. Sehingga kemudian dia mempergunakan itu dalam rangka mengamankan skenario tembak menembak pada awalnya gitu ya. Nah, karena yang bersangkutan adalah Kadif Propam yang memang secara normatif itu dianggap sebagai senior, dihormati, disegani lah gitu oleh sesama anggota Polri. Demikian juga dia memiliki akses pada jajaran Propam yang juga umumnya ditakuti oleh teman-teman Polri. Nah, maka kemudian secara posisi memang dia menang jauh. Sehingga alhasil kalau kita ingat kembali pada situasi-situasi awal pasca pengumuman itu kan kemudian pasca pengumuman beredarnya atau bekerjanya tim khusus ya oleh bentukan Kapolri, itu kan sampai sekitar 7 hari itu kan seperti tidak ada perkembangan apa-apa. Disitulah mesin Propam bekerja sebetulnya untuk kemudian membuat lalu semua orang seperti deadlock ya, tidak tahu apa yang terjadi, tidak tahu apa yang sebetulnya terjadi, sampailah ketika Baradae bicara, barulah ketika itu situasinya berbalik dan kecepatan perkembangan penyidikannya luar biasa, satu persatu kemudian lalu segera terungkap sampai kemudian angka 90 orang ya perwira Polri kemudian lalu diperiksa. Nah, itulah momentumnya perubahan tersebut. Demikian. Baik, kalau Bapak lihat dengan segala kekuatan yang dimiliki oleh Verdi Sambo ini, kenapa seolah-olah skenario ini pada akhirnya bisa tidak berjalan dengan mulus dan kemudian terungkap, seolah-olah sekelas Sambo ini kurang canggih dalam merangkai skenario?
Saya kira tidak ada kejahatan yang sempurna kan. Itulah satu idiom yang terus berlaku sampai sekarang. Kalau kita lihat lagi apa yang terjadi pada hari-hari yang dialami oleh Baradae, ya kan? Dia mengatakan mengalami situasi situasi perang batin. Dia mengatakan dalam mimpinya pun dia didatangi oleh Brigadir J yang mau mengatakan bahwa apa salahku sih? Kamu kan teman saya, kenapa saya ditembak? Dan dia juga lalu mendengar apa kata orang tuanya yang tentu mengharapkan Baradae itu menjadi anak muda yang tidak cemar ya, tidak cemar dan tidak juga mencemarkan nama baik keluarga besarnya begitu ya. Nah, itu saya kira pergolakan yang kemudian membuat Baradae sampai pada putusan untuk berbalik arah. Betapapun, dan ini juga terungkap pada persidangan kemarin-kemarin, bahwa yang bersangkutan itu ditempel ketat oleh FS kan. Kemanapun Baradae berada, terutama dalam rangka pemeriksaan itu di situ ada FS. Iya, dipantau Pak. Untuk memastikan jangan sampai Baradae itu ngomongnya beda dari skenario yang sudah ditetapkan begitu. Nah, terkait dengan agenda hari ini Pak, kan pemeriksaan saksi yang mayoritas adalah ART dan juga ADC, orang-orang dekat dari Verdi Sambo. Beberapa waktu lalu kita juga dengar keterangan dari ART Susi yang berubah-ubah, tidak konsisten. Sebenarnya mungkin kalau bisa disampaikan dan juga bisa dibedah begitu Pak, faktor seseorang ini memberikan keterangan tidak konsisten dan berubah-ubah itu apa saja sih Pak Adrianus? Ya, saya mau punya beberapa pendapat dulu. Pertama adalah bahwa kelihatan sekali persidangan kali ini atau persidangan sebelumnya lah begitu ya, atau rangkaian persidangan itu amat terbantu oleh berita acara yang lengkap yang dibuat oleh penyidik pada tahap kepolisian. Jadi banyak sekali hal-hal yang oleh jaksa terutama itu kemudian dijadikan sebagai satu fooding ya. Satu amunisi untuk bertanya. Nah, dan tidak banyak hal-hal yang tidak terungkap yang tidak terungkap di penyidikan dan baru terungkap di persidangan. Jadi sebagai contoh misalnya soal bahwa FS itu sebetulnya tidak pernah suap. Nah, itu kan tidak terungkap di penyidikan dan terungkap di persidangan ya. Tanggal 7 suapnya. Iya, jadi artinya banyak hal sudah terungkap di penyidikan dan sudah beres sehingga JPU dan sudah tinggal goreng saja gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang terkait dengan saksi yang tidak konsisten, itu saya duga sudah juga terjadi di kepolisian. Karena namanya orang yang tidak konsisten itu tidak mungkin hanya muncul pada saat persidangan saja, tapi sebenarnya sudah memiliki semacam jejak di sebelum-sebelumnya. Saya menduga bahwa kesulitan yang sama juga dialami oleh penyidik pada saat memeriksa saksi seperti ART Susi ini. Cuma kan masalahnya tetap harus diambil satu posisi kan, tetap harus dikunci keterangan dia ini. Nah, maka ketika penyidik mengunci dan menuangkannya dalam bentuk BAP, dilalah kemudian dasar namanya orang nggak konsisten ya, begitu ditanya ulang oleh JPU berubah gitu ya. Nah, ini yang seringkali membuat persidangan menjadi ramai dan seolah-olah menyalahkan proses pengambilan keterangan pada waktu penyidikan begitu. Untuk saksi-saksi seperti ini seperti apa seharusnya sikap dari majelis hakim Pak Adrianus? Nah, ini pertanyaan yang saya kira bagus sekali nih, karena yang saya dapatkan atau saya dengar dari persidangan adalah terhadap orang yang tidak konsisten ini kemudian lalu dituduh berbohong, dituduh tidak jujur. Bahkan kemudian jaksa pernah mengatakan bahwa akan mentersangkakan yang bersangkutan. Menurut saya antara berbohong dan tidak jujur itu beda loh dengan orang yang tidak konsisten. Beda sekali. Yang tidak konsisten adalah orang yang labil, cara pandangnya berubah-ubah, lalu gampang sekali dipengaruhi oleh stimuli. Stimuli itu bisa berupa pertanyaan yang berubah juga responnya. Nah, tapi apakah lalu orang yang berubah-ubah ini adalah orang yang bohong? Orang yang tidak jujur, kan dua hal yang berbeda. Nah, kesan saya adalah bahwa baik itu JPU maupun juga majelis hakim, bahkan juga PH sendiri juga sempat kesel kelihatannya, dan gampang sekali melabel ART Susi dan juga ART satu lagi itu sebagai tidak jujur dan bohong. Saya kira ini dua hal yang berbeda. Oke, sebaiknya seperti apa untuk respon dan apa yang dilakukan baik hakim maupun JPU menghadapi saksi-saksi atau segala pihak yang memberikan keterangan seperti ini? Mungkin kalau tidak jujur harus seperti apa atau bohong, dan tidak konsisten ini harus seperti apa Pak Adrianus?
Jadi cara berpikir hakim adalah cara berpikir akumulatif ya. Jadi dalam rangka membentuk 100% keyakinan hakim itu bisa diperoleh dari bermacam-macam hal. Diperoleh dari ahli, diperoleh dari barang bukti, dan juga diperoleh dari keterangan. Keterangan ini juga macam-macam. Keterangan dari saksi, keterangan dari pelaku, keterangan dari saksi mahkota juga, gitu ya, artinya sesama pelaku juga. Atau kalau misalnya korbannya masih hidup dari korban. Nah, itu lalu kemudian membentuk 100% keyakinan hakim. Nah, terhadap saksi yang tidak yang berubah-ubah seperti ini, ya saran saya adalah bahwa hakim jangan memberikan bobot yang tinggi, ya, jangan memberikan bobot yang besar kepada ART ini terkait dengan keterangan-keterangannya, guna membentuk keyakinan hakim. Namanya aja tidak konsisten kan, jadi diabaikan saja deh, ya di skip saja dalam rangka membentuk keyakinan hakim gitu ya. Dan hakim lalu tinggal tergantung pada saksi-saksi lain yang memang keterangannya kredibel, lalu konsisten, tegas dan jelas. Itu saja dasar bagi hakim dalam rangka membentuk keyakinannya, begitu. Berarti jangan diberi porsi yang terlalu besar begitu Pak Adrianus ya? Betul, begitu. Ya, betul. Pak Adrianus, mungkin kita boleh gali lagi seputar ini. Saya sempat baca apa yang dikatakan oleh Pak Adrianus mengenai Sambo ini menggunakan kekuatan formal dan juga informal untuk merancang skenario ini. Kekuatan seperti apa Pak Adrianus? Jadi kekuatan informal itu adalah terkait dengan posisinya sebagai seorang senior. Oke. Jadi sebagai seorang senior itu lalu dalam rangka mengapproach pihak yang lain itu dia pakai pendekatan abang dan adik ya. Makanya sebagai contoh misalnya ketika menghadapi AKBP Ridwan Soplanit, Kasat Serse Jakarta Selatan, dia berkata begini, Dinda gitu kan. Jadi dia mengadikkan sang Kasat Serse saat bekerja ya. Nah, itulah pendekatan informal. Tapi juga pada saat yang lain dia pakai pendekatan formal. Ya, jadi dia mengatakan bahwa saya Kadif Propam, dia pakai seragamnya gitu ya. Itu semua adalah gesture formal yang kemudian menjadikan orang lalu percaya atau paling tidak berani berpikir kritis gitu ya. Karena yang ngomong itu adalah Kadif Propam. Jadi dia mengkombinasikan kedua hal itu secara cantik. Nah, itulah yang kemudian terjadi selama seminggu itu. Seminggu setelah tim bekerja di mana tidak ada pergerakan yang signifikan gitu ya. Sampai ketika Baradae akhirnya bicara begitu. Seberapa efektif sih Pak Adrianus pendekatan ini dapat dilakukan untuk merekayasa sebuah kasus, Pak? Ya, terbukti dari bahwa yang bersangkutan itu mampu menegakkan skenario itu sampai sekitar lebih dari seminggu. Itu kan mengindikasikan betapa kuat ya, gitu. Betapa kuat hal itu kemudian bertahan. Dan kalau tadinya Baradae tidak bicara, saya yakin itu terus akan bertahan tuh. Mungkin nggak ada yang namanya persidangan seperti ini gitu ya. Ini mengindikasikan bahwa memang yang bersangkutan memang tadi sistematis dalam rangka membuat skenario detail ya. Tadi dicantumkan dengan beberapa contoh yang bersangkutan itu pergi swab dan seterusnya gitu ya. Dan juga ditandai dengan ketiadaan bukti dan juga orang-orang yang memang sudah percaya pada skenario yang dirancang begitu. Pak Adrianus, apakah mungkin dengan segala kekuatan yang dimiliki oleh Verdi Sambo ini, sebutlah tadi kekuatan formal maupun informal, menandakan bahwa ia sudah biasa ataupun sudah pernah menggunakan hal-hal ini untuk menangani ataupun merekayasa sebuah kasus ataupun peristiwa, Pak Adrianus? Wah, ini asumsi ya. Mungkin kalau bicara mengenai merancang satu kasus kejahatan yang lain itu saya no comment, karena juga dalam hal ini tidak terlalu bisa kita juga membuat satu asumsi terlalu jauh. Tapi bahwa yang bersangkutan itu menggunakan informal itu juga hal yang sebetulnya di kalangan Polri biasa ya. Pendekatan abang asuh, adik asuh, kakak asuh itu hal yang biasa dan juga bisa menghasilkan satu respons kepatuhan yang juga tinggi juga gitu ya. Jadi walaupun misalnya seseorang ini bukan memiliki pangkat yang tinggi atau jabatannya langsung dengan seseorang, tapi dengan memakai pendekatan abang asuh, kakak asuh dan seterusnya itu lalu juga para junior juga mau membantu gitu ya. Tapi lebih pada membantu ya, bukan patuh ya. Bukan takut tapi membantu. Nggak enak sama senior kan gitu, nggak enak sama abang gitu ya. Nah, itu konteks informal. Nah, kalau konteks formal umumnya ini memang melahirkan kepatuhan ya. Tetapi jangan lupa bahwa orang yang patuh
orang yang bekerja atas dasar perintah itu lalu kemudian juga tidak terhindarkan untuk kemudian di balik sana berundeng ya, ngedumel gitu ya, akibat dari perintah yang dianggap berlebihan, perintah yang misalnya tidak proporsional dan seterusnya, sehingga kemudian lalu ya hanya karena anak buah tidak berani melawan saja maka kemudian lalu perintah itu lalu dilakukan. Nah, sekali lagi dengan kombinasi yang pas begitu ya, maka untuk hal-hal yang menyimpang pun pada konteks ini misalnya, maka hal itu kemudian terjadi dan bertahan ya hingga beberapa hari begitu. Baik Pak Adrianus, kita tahan dulu, kita akan lanjutkan perbincangan hari ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Kabar Khusus Kasus Sambo.